Baik, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Mahendra Suparjo, Bu Dewi, Pak Tri Mahendra, rekan-rekan mahasiswa. Saya nyebut rekan-rekan saja supaya saya tetap merasa tetap muda, Pak Mahendra ya. Rekan-rekan mahasiswa semua yang saya cintai, pada kesempatan ini alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berdiskusi, berdialog khususnya di akuntansi sektor publik, audit sektor publik mengenai peran BPK atau Audit Board of the Republic of Indonesia atau BPK dan pengalaman pemeriksaan internasional atau international audit experiences. Dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi mengenai pengetahuan dan pengalaman mengenai BPK dan pemeriksaan di lembaga internasional. Oleh karena itu beberapa topik yang akan menjadi sharing saya sebelum nanti diskusi adalah mengenai latar belakang mengenai BPK itu sendiri, kemudian peran dan fungsi BPK, rules and functions BPK, kemudian penugasan audit internasional, international audit assignments, kemudian topik tipe-tipe pemeriksaan yang dilakukan BPK di lembaga internasional, kemudian standar-standar internasional yang digunakan dalam rangka pemeriksaan lembaga internasional, kemudian sumber daya apa yang digunakan, dan metodologi pemeriksaan, audit metodologinya bagaimana, keuntungan atau manfaat, tantangan, dan pembelajaran yang bisa diperoleh dari pemeriksaan lembaga internasional. Lanjut, Pak Mahendra dan Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, sebagai latar belakang BPK merupakan satu lembaga negara di antara lembaga negara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Ada Presiden, ada MPR, pemerintah ya dikepalai oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan menteri-menterinya, kemudian ada di MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada BPK, kemudian ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Yudisial. Jadi ada 8 lembaga negara yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, BPK disebutkan di dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Sehingga independent audit institution atau independensi lembaga BPK ini dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Independen dalam bentuk apa? Bahwa BPK secara kelembagaan tidak di bawah pemerintah dan juga tidak di bawah lembaga negara yang lain, termasuk DPR, MPR, DPD maupun judicial institution. BPK terdiri dari 9 anggota BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh pemerintah dengan 1 ketua dan 1 wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BPK yang terpilih. Dan 9 anggota BPK dengan 1 ketua merangkap anggota dan 1 wakil ketua merangkap anggota tersebut itu dibantu oleh Sekretaris Jenderal, unit pemeriksaan, audit units, kemudian unit penunjang atau supporting units, dan juga kantor-kantor perwakilan setiap provinsi, kemudian pemeriksa dan pejabat terkait lainnya. Mandat dari BPK adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam arti keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, termasuk di pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan layanan umum, badan usaha milik negara, dan semua yang mengelola keuangan negara. Lanjut, nah tugas dan fungsi BPK itu melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian menentukan kerugian negara, kemudian memberikan pendapat kepada pemerintah dan lembaga perwakilan, kemudian memberikan pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah dan juga sistem pengendalian intern pemerintah.
Dengan tugas dan fungsi BPK tersebut, BPK kemudian menetapkan visi dan misi. Visi BPK tentunya ingin menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif untuk mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terbaik, ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan negara dengan melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, serta menentukan kerugian negara. Dengan nilai dasar, BPK memiliki nilai dasar, integritas, independensi, profesionalisme. Dan pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, performance audit, dan juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau special purpose audits. Pendekatan pemeriksaan BPK itu meliputi risk-based audit, pemeriksaan berbasis risiko, risiko-risiko mana yang akan diperiksa oleh BPK yang tertinggi tentunya. Kemudian result-based audit, pemeriksaan yang akan melihat hasil yang akan dicapai oleh organisasi yang diperiksa. Kemudian electronic audit atau penggunaan teknologi informasi di dalam pemeriksaan, dan computer assisted audit teknik atau teknik-teknik pemeriksaan yang menggunakan komputer. Penugasan pemeriksaan internasional BPK sampai dengan saat ini itu meliputi pemeriksaan di IAEA atau International Atomic Energy Agency atau Lembaga Energi Atom Internasional, yang itu dilakukan BPK sejak pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2016 sampai 2021 atau berakhir di pemeriksaan tahun ini atas laporan keuangan IAEA dan kinerja IAEA tahun 2021. Nah, ini nanti bisa dilihat di laman atau websitenya IAEA. Di situ ada laporan tahunan, ada hasil pemeriksaan BPK di dalamnya, yaitu di www.iaea.org. Demikian juga BPK menugaskan pemeriksaannya sebagai bagian dari External Auditor International Anti-Corruption Academy. Ini juga dalam beberapa periode, itu bisa dilihat juga di dalam lamannya IAKA. Dan yang sekarang masih berjalan adalah pemeriksaan atas International Maritime Organization atau Organisasi Maritim Internasional sampai dengan pemeriksaan tahun fiskal 2023 atau diperiksa BPK pada tahun terakhir 2024, apabila dan masih ada kemungkinan BPK bisa menambah satu term lagi selama 4 tahun setelah tahun 2023, dan mudah-mudahan mohon doanya BPK bisa melanjutkan pemeriksaan AIMO pada term kedua. Ini bisa dilihat di dalam laman AIMO juga. Berikutnya tipe-tipe pemeriksaan dan hasilnya. Jadi tipe atau jenis pemeriksaan BPK pada lembaga-lembaga internasional tersebut, rekan-rekan semua, itu meliputi pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga-lembaga internasional tersebut, yaitu laporan keuangan IAEA, laporan keuangannya IAKA, dan laporan keuangannya AIMO. Itu juga pemeriksaan kinerja, baik kinerja IAEA, kinerja AIMO. Kemudian audit result, hasilnya itu berupa opini atas laporan keuangan. Barangkali teman-teman mahasiswa sudah belajar auditing, sehingga hasil dari pemeriksaan laporan keuangan ini berupa independent auditor opinion, yang mungkin sering pernah mendengar WTP, ya, wajar tanpa pengecualian, atau bahasa Inggrisnya unqualified opinion, gitu ya, atau yang lain, opini yang lain. Kemudian ada kesimpulan atau conclusion atas kinerja yang diperiksa. Kemudian audit result itu dibuat di dalam beberapa report. Yang pertama adalah management letter. Ini berisi temuan-temuan atau findings dan rekomendasinya. Dan juga di dalam laporan hasil pemeriksaan atau audit reports yang kami sebut long form audit report atau laporan hasil pemeriksaan berbentuk panjang, dalam konteks menggabungkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan juga hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan.
Nah, apa standar internasional yang digunakan? Nah, rekan-rekan barangkali sudah belajar akuntansi dan auditing. Di Indonesia, barangkali kita mengenal standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dan standar akuntansi keuangan itu kita gunakan sebagai kriteria untuk memeriksa laporan keuangan entitas, khususnya entitas di private sector atau di dunia bisnis atau profit oriented organization atau organisasi berorientasi keuntungan atau laba. Di pemerintahan di Indonesia kita mengenal standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang itu digunakan sebagai kriteria bagi pemeriksa untuk menilai laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, bagaimana dengan lembaga internasional? Apa standar akuntansi yang digunakan? Nah, ini teman-teman juga nanti perlu mempelajari standar-standar internasional ini untuk membandingkan dengan standar-standar akuntansi yang digunakan di Indonesia, ditetapkan oleh lembaga penyusun standar di Indonesia. Yang digunakan lembaga internasional sebelumnya Pak Ali, sebelumnya masih di sini. Yang digunakan lembaga internasional untuk menyusun laporan keuangannya adalah standar akuntansi internasional atau yang disebut dengan International Public Sector Accounting Standards atau IPSAS kalau singkatannya. Nah, International Public Sector Accounting Standards atau IPSAS tersebut disusun oleh International Public Sector Accounting Standard Boards. Nah, ini IPSAS B yang merupakan salah satu bagian dari International Federation of Accountants atau IFAC, Persatuan Akuntan Sedunia. Dan kalau dilihat dari gambar ini adalah saya cuplikan cover atau bagian muka dari buku atau Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements, karena di dalamnya ada beberapa standar akuntansi internasional untuk sektor publik di dunia. Jadi ini yang digunakan IAEA, digunakan AIMO, digunakan IACA, digunakan UN atau PBB, lembaga-lembaga di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations, untuk menyusun laporan keuangannya yang kemudian akan diperiksa oleh external auditor atau lembaga pemeriksa. Kemudian apa yang digunakan untuk memeriksa, standar apa yang digunakan untuk memeriksa? Bagaimana kita memeriksa atau standar apa yang kita gunakan untuk memeriksa? Nah, sebagai pemeriksa independen, kita punya yang namanya International Standards on Auditing atau disingkat ISA. Di Indonesia, untuk memeriksa, untuk melakukan pemeriksaan, lembaga-lembaga pemeriksa seperti kantor akuntan publik ini menggunakan yang disebut SPAP, ya, standar profesional akuntan publik. Nah, pada hakikatnya SPAP itu mengadopsi dan mengadaptasi ISA, International Standards on Auditing. Ini sebelah kanan kita ya, atau sebelah kanan kita kalau kita lihat dari layar, yang auditing itu adalah ISA, International Standards on Auditing. Nah, untuk sektor publik di Indonesia, BPK menerbitkan standar pemeriksaan keuangan negara. Standar pemeriksaan keuangan negara yang dikembangkan dari standar internasional yang diterbitkan oleh lembaga organisasi pemeriksa sedunia atau International Organizations of Supreme Audit Institutions, yaitu International Standards of Supreme Audit Institutions atau ISAI, untuk jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa
sektor publik. Jadi ada satu standar lagi sebenarnya kalau untuk auditing, yaitu ISAI atau International Standards of Supreme Audit Institutions. Jadi ISAI ini adalah digunakan untuk memeriksa laporan keuangan, jadi standar untuk memeriksa laporan keuangan di lembaga internasional. Kemudian untuk ISAI kita gunakan untuk memeriksa kinerja dari lembaga internasional. Di ISAI sendiri sebenarnya ada standar untuk pemeriksaan laporan keuangan, tetapi mengacu kepada ISA. Jadi ISAI, Intosai sendiri atau lembaga atau organisasi badan pemeriksa sedunia mengadopsi ISA atau International Standards on Auditing untuk pemeriksaan laporan keuangan bagi lembaga pemeriksa sektor publik atau Supreme Audit Institutions atau seperti BPK di Indonesia dan lembaga pemeriksa negara di negara-negara lain. Jadi standar yang dikuasai atau yang harus dimiliki atau dipahami dalam memeriksa lembaga internasional itu adalah international standards di dalam dunia akuntansi dan juga international standards di dunia pemeriksaan. Ini tantangan yang harus dimiliki oleh pemeriksa-pemeriksa termasuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin nanti bergabung atau berkiprah, rekan-rekan berkiprah di pemeriksaan-pemeriksaan internasional baik di sektor publik maupun di sektor private. Untuk sektor publik, kalau memeriksa atau bekerja di lembaga PBB, di IAEA dan seterusnya harus menguasai standar-standar internasional ini. Lanjut, rekan-rekan semua, bagaimana sumber daya yang deploy atau digunakan BPK untuk memeriksa lembaga internasional? Yang pertama tentunya sumber daya manusia atau human resources. Tentunya pemeriksa. Pemeriksa BPK yang berjumlah sekitar 4.000 lebih, tentunya tidak seluruhnya bisa ditugaskan di dalam pemeriksaan ini. Tentunya kita hanya memerlukan pemeriksa-pemeriksa keuangan dan kinerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, standar internasional dan organisasi PBB atau organisasi internasional dan memiliki sertifikasi yang dibutuhkan. Tadi disebutkan oleh Bapak Dr. Mahendro perlu sertifikasi seperti CPA atau Certified Public Accountant, kemudian Chartered Accountant untuk pemeriksaan keuangan, dan juga yang memiliki pengetahuan tentang pemeriksaan kinerja, yang pemeriksa yang memiliki pengetahuan tentang information technology dan juga IT audit. Yang di BPK juga ada sertifikasinya, beberapa teman-teman memiliki sertifikasi Certified Information System Auditors atau CISA. Nah, ini jadi pertama adalah human resources. Untuk pemeriksaan IAEA misalnya, itu paling tidak ada sekitar 15 orang yang terlibat di dalam pemeriksaan IAEA, baik pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Nah, jadi ada struktur organisasi pemeriksanya sendiri, itu ada penanggung jawab. Kebetulan saya ditugaskan sebagai penanggung jawab pemeriksaan di IAEA maupun di AIMO. Kemudian ada wakil penanggung jawab, karena besarnya organisasi yang kita periksa, yang diperiksa oleh BPK. Kemudian ada pengendali teknis. Nah, pengendali teknis di IAEA ada pengendali teknis pemeriksaan keuangan yang memang memahami pemeriksaan keuangan, pengendali teknis di pemeriksaan kinerja, dan ditambah juga pengendali teknis di bidang IT. Karena proses pembukuan, proses penyajian informasi, proses informasi dalam proses bisnisnya IAEA maupun AIMO itu dilakukan secara sistem informasi atau terkomputerisasi. Sehingga untuk menguji kelayakan, kehandalan, kecermatan dari data yang dikeluarkan oleh organisasi dari proses bisnis yang terkomputerisasi perlu dilakukan uji sistem informasi yang digunakan. Oleh karena itu perlu ada pengendali teknis di bidang sistem informasi atau TI. Nah, kemudian ada ketua tim di masing-masing pemeriksaan, satu ketua tim di keuangan, satu ketua tim di pemeriksaan kinerja, satu
kinerja, kemudian ada anggota tim dan anggota tim masing-masing pemeriksaan keuangan dan kinerja, dan di antara pemeriksaan keuangan dan kinerja ada anggota tim yang memiliki kapasitas mengenai IT audit yang nanti disupervisi oleh pengendali teknis di bidang IT. Selain itu adalah information technology, jadi pemahaman terhadap SAP, pemahaman terhadap enterprise resource planning (ERP), pemahaman terhadap sistem informasi. Oleh karena itu resources yang digunakan adalah IT itu sendiri. Dan di BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan juga menggunakan aplikasi-aplikasi pemeriksaan, sehingga dokumentasi pemeriksaan dan sebagainya sudah tidak dilakukan lagi secara manual. Kemudian waktunya sendiri rata-rata sekitar 1,5 bulan untuk pemeriksaan, tapi terbagi di dalam perencanaan selama 2 pekan. Kalau dalam kondisi normal tidak pandemi dilaksanakan interim audit di Wina, Austria untuk IAEA, AIMO di London di Inggris, IAK di Wina juga. Kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan atau fieldwork itu selama 2 minggu, dan kemudian dilaksanakan reporting selama 2 minggu. Kemudian keuangannya juga diperlukan karena kita harus menugaskan teman-teman memeriksa di luar negeri, di Wina, di London, dan juga di Wina. Itu membutuhkan biaya perjalanan, biaya hidup, kemudian juga biaya-biaya yang lain terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Dan namun demikian kita juga memperoleh penghasilan dari jasa pemeriksaan dari lembaga tersebut yang dikirimkan atau ditransfer menjadi penerimaan negara bukan pajak bagi negara Republik Indonesia dari lembaga internasional tersebut. Nah, bagaimana pemeriksaan itu dilaksanakan atau metodologinya seperti apa? Paling tidak ada 4, rekan-rekan mungkin kalau dalam audit pernah sudah mempelajari, paling tidak ada 4 langkah atau 4 tahapan di dalam pemeriksaan, yaitu perencanaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah field work atau execution-nya, lapangan. Kemudian reporting-nya. Kemudian yang sering kali dilupakan adalah monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa. Yang pertama soal planning. Nah, planning ada sedikit bukan berbeda, tetapi di dalam pelaksanaan praktek pemeriksaan sektor publik di Indonesia, pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga BPK itu sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi memeriksa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sebagainya, itu sudah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, untuk pemeriksaan sektor publik lembaga internasional itu sama dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan-perusahaan, artinya klien, disebut sebagai klien. Sehingga di dalam planning, pemeriksaan lembaga internasional membutuhkan pemahaman terhadap atau kesepakatan mengenai penugasan pemeriksaan atau agreeing terms of audit engagement. Jadi kita nanti akan menerbitkan audit engagement yang ditandatangani oleh penanggung jawab pemeriksaan dan juga oleh penanggung jawab penyusun laporan keuangan. Jadi pertama yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa adalah menyepakati terms of audit engagement. Mengapa ini penting dilakukan? Karena dengan memahami kerangka pemeriksaan yang akan dilakukan, itu berpengaruh terhadap lingkup yang akan dilakukan, tujuan dan lingkup yang akan dilakukan, berpengaruh terhadap luasan analisis risiko, nanti berpengaruh terhadap berapa orang yang harus ditugaskan, berapa lama harus diselesaikan, dan ujung-ujungnya adalah berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, ini teman-teman semua, oleh karena itu di dalam planning, penting bagi pemeriksa untuk memahami kesepakatan mengenai kerangka penugasan pemeriksaan atau agreeing terms of audit engagement.
Kemudian yang berikutnya adalah mempelajari entitasnya itu sendiri. Bagi penugasan pertama, sebagaimana BPK memeriksa IAEA yang pertama kali untuk tahun fiskal 2016 dan AIMO tahun 2020, understanding entities ini dilakukan secara luas karena baru penugasan pertama. Meskipun organisasinya ini sudah dibentuk sebelumnya dan sebelumnya sudah diperiksa oleh pemeriksa dari lembaga pemeriksa sebelumnya. Sebagai contoh, IAEA sebelum diperiksa oleh BPK diperiksa oleh lembaga pemeriksa dari India atau BPK India. Demikian juga AIMO sebelum diperiksa BPK, AIMO laporan keuangan dan kinerjanya diperiksa oleh BPK Ghana, negara Ghana. Meskipun ada komunikasi dengan pemeriksa sebelumnya, seperti di IAEA BPK melakukan komunikasi dengan BPK India dan untuk AIMO dengan Ghana, tetap sebagai initial audit engagement, sebagai penugasan pertama, understanding entities membutuhkan waktu yang relatif lebih banyak di penugasan pertama dibanding periode-periode selanjutnya. Ini meliputi bagaimana mempelajari atau memahami bisnis proses entitas, struktur organisasi, prosedur, dan sebagainya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian dari planning. Yang berikutnya adalah risk assessment, karena kita menerapkan risk-based audit, dan tidak seluruh transaksi selama 1 tahun diperiksa, karena waktu, karena harus memperhatikan cost dan materialitas, cost and benefit juga, maka dilakukan risk assessment. Nah, ini risk assessment dilakukan di saat planning, meskipun juga akan terus dilakukan di dalam fieldwork dan juga ketika reporting perlu dilihat atau diupdate lagi perkembangan dari risk assessment yang awal. Yang berikutnya adalah materiality determination atau penentuan materialitas. Jadi seberapa yang dianggap material. Dan dalam ilmu auditing sama, baik sektor publik maupun sektor privat, teman-teman akan mempelajari apa yang disebut dengan materiality. Jadi sesuatu dianggap material itu apabila dia mempengaruhi pengambilan keputusan oleh stakeholders, atau kalau di perusahaan oleh shareholders atau pemegang saham. Jadi nilai berapa yang dianggap material, tidak ada penetapan kuantitas tertentu, tetapi ada pedoman menentukan materialitas. Nah, di dalam planning, auditor juga sudah menetapkan materialitas berapa yang dianggap mempengaruhi pengambilan keputusan dari hasil pemeriksaan maupun dari laporan keuangan. Yang berikutnya adalah communication. Ini paling penting di dalam planning adalah berkomunikasi pertama dengan auditor sebelumnya, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, sebagai pemeriksa kita harus berkomunikasi dengan manajemen tentunya, siapa penanggung jawab penyusun laporan keuangan dan kinerja yang akan kita periksa. Ini communication. Dan ada yang perlu kita lakukan juga communication, ada istilah TCWG. Di dalam standar disebut communication dengan those charged with governance, atau kepada lembaga atau orang yang bertanggung jawab terhadap tata kelola. Bisa audit komite, bisa council atau semacam lembaga perwakilan, gitu, atau seperti kalau di IAEA itu ada Board of Governors yang akan mengawasi manajemen dari negara, perwakilan dari negara-negara yang memberikan kontribusi atau iuran terhadap IAEA. Itu ada sebagian masuk dalam kelompok Board of Governors, ini yang dianggap sebagai those charged with governance. Dan itu auditor harus menentukan dari struktur organisasi lembaga yang diperiksa mana those charged with governance, dan auditor harus melakukan komunikasi dengan those charged with governance tersebut, TCWG. Nah, itu dari planning. Dan dari semua planning tersebut hasilnya adalah membuat audit strategi, yang nanti menjadi bagian dari pelajaran rekan-rekan semua. Planning ini akan menghasilkan audit strategi atau audit plan, di mana audit plan itu berisi dari tujuan, lingkup, kemudian metode penetapan materialitas, risk assessment, sampai prosedur-prosedur pemeriksaan, yang kemudian di dalamnya juga ada struktur pemeriksaannya, timeline-nya, dan juga berapa kira-kira cost yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
Dan ini perlu dikomunikasikan, terutama waktu mulai dari pemeriksaan di entry dimulai sampai dengan selesai laporan kapan kepada manajemen dan juga those charged with governance, supaya bisa diketahui kapan kita bertemu, kapan kita harus melakukan pembahasan, kemudian kapan harus melakukan diskusi-diskusi dan seterusnya, sampai kapan report akan dirilis. Kemudian di execution, di field work, ini terdiri dari bagaimana kita memperoleh bukti pemeriksaan atau evidence. Bukti yang cukup relevan untuk mendukung hasil pemeriksaan. Kemudian audit observation atau findings, atau bagaimana kita dari hasil yang kita lakukan, apakah ada isu-isu yang perlu menjadi perhatian manajemen. Kemudian kita harus memperoleh written representation atau pertanggungjawaban secara tertulis terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh atau kinerja yang dilakukan oleh organisasi. Itu tahap execution dengan adanya audit observation dan juga nanti ada bukti dan juga ada representasi tertulis. Dan di reporting kita akan mendevelop atau membuat opini atau kesimpulan, opini untuk laporan keuangan, simpulan untuk kinerja. Dan juga bagaimana kita, apakah ada hal-hal yang perlu ditekankan, emphasize of matters, ada hal lain dan juga ada key audit matters. Nah ini untuk laporan keuangan ya khususnya, teman-teman semua bisa dipelajari di standar auditing, di kalau SPHP, kalau di ISA itu di ISA 700, 701, 700 sampai 706, tolong dilihat nanti. Apa bedanya emphasize of matters, apa bedanya other matters, apa bedanya key audit matters, bagaimana hubungannya dengan opini dan seterusnya. Dan kemudian setelah laporan disampaikan, ada opini dan sebagainya, ada temuan-temuan dan rekomendasi, tentunya perlu dimonitor follow up dari rekomendasi tersebut dalam proses audit follow up. Inilah metodologi audit yang dilakukan di dalam, tidak ada, secara umum tidak terlalu berbeda, baik dilakukan di dalam pemeriksaan di sektor publik di Indonesia dan di lembaga internasional. Ada beberapa saja tadi yang perlu penambahan dalam metodologi seperti agreeing terms of audit engagement. Lanjut. Manfaat apa yang diperoleh BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional? Pertama, capacity building. Ya, tentunya memeriksa lembaga internasional menjadi bagian dari tambahan pengetahuan, peningkatan kapasitas kita untuk mempelajari international standards misalnya, berkomunikasi dengan orang-orang di lembaga internasional, bisnis prosesnya kita pelajari, dan juga bagaimana kita mempelajari budaya kerja dan sebagainya sampai seluruh bagian dari organisasi internasional itu. Jadi ada capacity building, ada peningkatan kapasitas bagi personal, bagi pemeriksa, dan juga dari kelembagaan. Dari kelembagaan BPK kita mengetahui praktek internasional di lembaga tersebut, dan juga kredibilitas BPK naik, kredensial pengalaman kita bertambah, ada sharing knowledge, kita juga bisa memberikan masukan terhadap pengetahuan kita, pengalaman kita ke lembaga internasional, dipakai mereka, ada perbaikan bisnis proses, dan tadi saya sampaikan ada kontribusi finansial masuk ke negara, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Terus lanjut, tantangannya adalah bagi pemeriksa lembaga internasional tentunya tidak bisa dilakukan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau tetap harus bahasa internasional, paling tidak bahasa Inggris, dan beberapa lembaga internasional mensyaratkan 2 international language, Inggris dan Prancis misalnya, Inggris dan Arab misalnya. Jadi tergantung lembaga internasional diperiksa, ada proyek-proyek di beberapa negara sehingga mensyaratkan minimal international language itu 1, yaitu bahasa Inggris. Kemudian kita memeriksa orang-orang yang berbeda-beda. Nah ini challenge-nya. Ada orang dari benua Amerika, ada dari benua Eropa, ada benua Afrika. Jadi pegawai-pegawai lembaga internasional berbagai dari berbagai negara, sehingga kita banyak ketemu dengan orang dari berbagai negara dengan lingkungan dan budaya yang juga bisa berbeda-beda. Dan challenge yang berikutnya, kita akan meninggalkan zona nyaman.
Kalau di sini kan enaknya udah meriksa seperti biasa. Ketika lembaga baru dengan bahasa baru, dengan budaya baru dilaksanakan dalam waktu yang singkat, ini kita akan kehilangan comfort zone, kita ada tantangan. Kemudian ada time difference, ada beda waktu. Nyampe ke sana orang waktu kita tidur, di sana waktu bekerja. Jadi kadang-kadang di tahap pertama ngantuk. Ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri karena waktunya berbeda. Ada kalau di Eropa beda 6 atau 7 jam dengan kita. Di sini sekarang siang, di sana masih pagi. Ya, seperti itu. Kemudian selama pandemi kemarin kita melaksanakan pemeriksaan secara remote. Kita nggak datang karena ada travel ban, tidak bisa melaksanakan perjalanan, sehingga kita meriksanya di Indonesia sampai laporan jadi. Nah, ini tantangan juga bagi pemeriksa dalam kondisi pandemi. Lesson learn yang bisa kita ambil tadi ya, menambah kapasitas dari pemeriksa sendiri, ada praktek-praktek terbaik yang kita peroleh dan juga di perbaikan bisnis proses untuk BPK sendiri. Oh, ternyata di sana lebih baik kita tiru atau kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik di BPK atau di Indonesia ke lembaga internasional. Ada alternatif prosedur yang kita buat untuk remote audit karena kita nggak ketemu, nggak bisa cek fisik, bagaimana caranya kita pakai alternatif prosedur. Dan peningkatan soft skill, bagaimana kita melakukan komunikasi secara internasional, menulis secara internasional di dalam bahasa Inggris tentunya, mengelola waktu dalam waktu yang singkat di negara orang dengan waktu yang berbeda dengan time management yang baik. Mungkin demikian Pak Dr. Mahendro yang bisa saya sharing, Bu Dwi dan Pak Tri dan rekan-rekan semua. Terima kasih dan barangkali ada yang ingin didiskusikan, saya terbuka.